Halo Sobat Bisnis, pemerintah memasuki babak baru dalam pemeliharaan ekosistem kelautan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pemeliharaan sedimentasi di laut. Salah satu sedimen yang kemudian dapat dimanfaatkan yakni adalah pasir laut. Dalam aturan tersebut terdapat dugaan yang menyatakan bahwa adanya aturan tersebut untuk membuka kembali keran ekspor pasir laut yang selama ini dilarang selama 2 dekade terakhir. Meski demikian, aturan ini harus diimbangi dengan aturan teknis yang dapat menjaga ekosistem kelautan secara berkelanjutan. Inilah Fokus Bisnis, duit mengalir dari kerukan pasir. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Mas Hendra dari Redaksi Bisnis Indonesia. Kabar baik tentunya ya Mas? Kabar baik Mbak. Mas, ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Sebenarnya semangat dari lahirnya aturan ini seperti apa sih Mas dari temuan Bisnis Indonesia? Ya, terima kasih Sobat Bisnis. Jadi Bisnis Indonesia edisi tanggal 19 Juni kemarin sempat mengangkat tentang polemik tentang pasir laut. Jadi kita mengupas dari beragam sisi dan ada 2 halaman secara khusus mengupas tentang sisi pasir laut yang memang lagi berpolemiknya. Yang pertama kita ambil bahwa aturan yang terbit tidak lama, jadi sekitar awal-awal bulan ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang itu mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Jadi sebetulnya peraturan pemerintah itu kalau kita dalami lebih mendalam, bahwa peraturan pemerintah itu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah menteri, di sini adalah menteri secara teknis adalah Menteri Kelautan. Artinya fokus dari aturan ini adalah tentang sedimentasi yang ada di laut. Jadi hanya satu kementerian di sini, kalau kita lihat ya. Tetapi bila kita cermati, ternyata aturan tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu ternyata melibatkan beberapa kementerian teknis yang lain. Yang pertama yaitu adalah Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, terutama untuk pengerukan alur. Yang kedua adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu terkait dengan aktivitas penambangan di laut. Nah, dari beberapa sisi ini sebetulnya aturan baru tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ekspor itu dibuka, gitu kan. Tetapi yang disebutkan dalam aturan di sini yaitu terkait dengan bahwa pemanfaatan dari sedimentasi itu bisa diekspor. Gitu. Jadi ada hal yang menarik di sini karena memang ekspor terhadap pasir laut itu masih mengacu pada aturan Kementerian Perdagangan. Dan sejauh ini aturan itu belum diubah. Artinya ketika terbit peraturan ini kan peraturannya kan lebih tinggi dibandingkan peraturan dari Kementerian Perdagangan. Secara otomatis Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan peraturan baru yang mengacu dari aturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Tapi kemudian ada juga pendapat dari DPR yang menyatakan bahwa aturan yang diterbitkan tersebut tadi juga sudah sedikit disinggung gitu kan. Akhirnya kemudian saling tumpang tindih, apalagi dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian ESDM berkaitan soal penambangan. Iya, karena memang peraturan ini adalah peraturan pemerintah yang akan diikuti aturan tambahannya itu adalah di peraturan menteri. Dan di sini peraturan menteri yang ditugaskan untuk membuat peraturan tambahan itu adalah Kementerian Perdagangan secara otomatis karena terkait dengan aktivitas perdagangan, ekspor impor. Terus Kementerian ESDM karena aktivitas penambangan dan Kementerian Kelautan sendiri sebagai kementerian teknis yang mengurusi perairan gitu kan, laut dan perairan. Nah, di sini kalau kita lihat bisnis itu mengupas dari beragam sisi ya. Ternyata dari sisi bisnis itu ada beberapa hal yang menarik karena memang Kementerian Kelautan punya kepentingan. Yang pertama adalah
penerimaan. Karena kita tahu laut itu kan sangat luas sekali ya. Sementara penerimaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini masih bertumbuh kepada sektor perikanan dan kelautan. Nah, sektor kelautan sendiri itu belum sampai mengupas dari sisi pasir, sedimen dan hasil-hasil dari aktivitas sedimentasi ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas infrastruktur. Dan ini bisa diambil untuk PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, inilah kepentingan dari Kementerian Kelautan. Di samping itu, Kementerian Kelautan mengatakan bahwa aktivitas sedimentasi yang itu sudah mulai mengganggu. Jadi perlu ada upaya untuk pembersihan. Jadi kalau Pak Menteri Kelautan itu menyampaikan bahwa sedimentasi di daerah alur antara Lampung sampai ke Riau itu juga cukup tinggi dan itu perlu dibersihkan. Dan di situ hasil dari sedimentasi, hasil dari itu juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas infrastruktur. Jadi ada beragam sisi. Nah, yang menarik adalah bahwa peraturan pemerintah ini juga menghidupkan aktivitas bisnis. Nah, berbicara soal aktivitas bisnis nih, bagaimana sebenarnya potensi dari hasil sedimen tersebut, baik dari pasar domestik maupun dari pasar luar negeri gitu, Mas? Dari sisi bisnis, memang aktivitas dari pengerukan pengerukan hasil sedimentasi ini juga memiliki manfaat dari sisi bisnis. Jadi aktivitas yang selama ini terbatas sekarang menjadi legal dan bisa lebih luas cakupannya. Karena kita tahu Kementerian Kelautan ini membawahi seluruh perairan yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahu sangat luas sekali. Sangat luas wilayah sekali. adalah kelautan. Kelautan. Gitu. Jadi ini menarik sekali dari sisi bisnis. Tetapi kita harus tahu juga bahwa aktivitas dari sedimentasi ini juga memang ada beberapa hal yang mengganggu dan itu memang harus dilakukan aktivitas pengerukan. Yang menarik adalah bahwa aktivitas ini menghasilkan keuntungan dari sisi bisnis berupa pasir yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas infrastruktur. Kalau di peraturan ini fokus pertama adalah di domestik, tapi kalau domestik sudah tidak membutuhkan bisa diekspor. Sudah terpenuhi gitu ya? Ya, kalau sudah terpenuhi itu bisa dilakukan ekspor. Di sini memang ternyata potensi ekspor yang kita tahu setelah dihitung mengacu ke perhitungan sebelumnya bahwa kebutuhan pasir laut terutama untuk beberapa negara yang masih dari sisi perairan dari sisi luas daratannya cukup kecil, mereka sangat membutuhkan sekali yang namanya pasir laut. Yang pertama adalah Singapura, tetangga kita yang cukup dekat. Terus yang kedua Hong Kong, yang mereka juga melakukan aktivitas reklamasi karena mereka juga memperluas daratan, membutuhkan daratan tambahan. Nah, dari sini ini menjadi berimpitan ketika dikaitkan dengan sisi batas negara antara Indonesia dengan Singapura. Itu yang masih sangat masih debatable juga juga kan. Memang sejauh ini informasinya masih belum fix bahwa karena memang Singapura melakukan aktivitas perluasan daratan sampai sekarang pun masih dilakukan. Dan pasir lautnya dari mana? Ketika Indonesia menyetop, mereka mencari pasir laut di negara lain. Vietnam contohnya, mereka juga mengekspor pasir laut ke Singapura. Dan di sini kita tahu kebutuhan yang kalau kita lihat Singapura itu membutuhkan 1,8 miliar kubik pasir laut ya. Setiap tahunnya. Kebutuhan kalau dihitung, kalau hasil perhitungan dari yang bisnis dapatkan yaitu ketika antara tahun 2003 sampai 2010. Jadi sekitar 7 tahun ya. Aktivitas reklamasi itu menghabiskan 1,8 miliar meter kubik dengan asumsi harga pasir laut saat itu ya, pada saat tahun 2010 itu sekitar $30 Singapura per meter kubik. Jadi kalau dihitung secara kasar selama 7 tahun itu potensi yang didapatkan dari penjualan pasir laut ke Singapura itu sampai 50 triliun ya.
rata-rata 50 triliun per tahun ya ekspor pasir laut ke Singapura. Ini cukup besar sekali kan. Nah, apakah potensi itu akan dimanfaatkan atau tidak, itu nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Itu yang didapatkan dari sisi hasil investigasi dari bisnis Indonesia. Oke, dari Kementerian Kelautan menyatakan bahwa aturan ini memberikan aturan atau landasan yang tegas bagi pelaku usaha untuk melakukan aktivitas dari bisnis sedimen tersebut gitu kan. Dan tentunya pelaku usaha juga menyambut baik, positif seperti itu. Lantas bagaimana temuan dari bisnis Indonesia berkaitan soal upaya yang dilakukan oleh Kementerian KKP ini berkaitan soal aktivitas bisnis sedimen? Terima kasih. Jadi hasil wawancara kita dengan Pak Sakti Wahyu Trenggono, kita dapatkan bahwa Pak Sakti ini juga secara kondisi dilematis juga. Pada satu sisi, kalau peraturan itu tidak terbit, akan makin banyak perizinan yang masuk. Dan itu kalau bisa dibilang Pak Sakti bilang itu bertumpuk-tumpuk gitu kan. Perizinan untuk melakukan aktivitas pengerukan di perairan. Yang itu diajukan oleh para pengusaha. Nah, ketika ada peraturan ini terbit, itu menjadi jelas gitu kan perizinan ini, bahwa ini adalah aktivitas untuk sedimentasi yang perlu harus dikeruk. Dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain, terutama untuk infrastruktur, untuk reklamasi di dalam negeri, baru berikutnya untuk ekspor. Jadi dari sisi yang kedua, Kementerian KKP akan mendapatkan penerimaan tambahan, karena memang KKP kita tahu lagi bekerja keras gitu ya untuk menambah penerimaan setoran kepada negara, terutama kepada Kementerian Keuangan ya sebagai bendahara negara. Kementerian KKP juga harus memiliki prestasi lebih gitu kan, dengan salah satunya yaitu dengan menaikkan PNBP. Nah, dari mana itu? Selain dari aktivitas perikanan, yang kedua adalah dari aktivitas pengerukan sedimen pasir laut. Pasir laut ini. Ya, Lantas kemudian selain pendapat dari kemudian pelaku usaha sedimen sendiri, ada juga suara-suara dari aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa sebenarnya aturan ini merupakan hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek semata gitu. Lantas bagaimana kemudian KKP sendiri melihat dari sisi ekologi dari peraturan tersebut? Terima kasih. Kalau dilihat dari sisi pernyataan dari KKP yang kita dapatkan dari hasil wawancara kita dengan Pak Sakti Wahyu Trenggono, bahwa menyatakan KKP menyiapkan SDM, menyiapkan tim kajian juga, karena di situ di peraturan pemerintah itu juga disebutkan bahwa ada tim teknis, tim kajian yang menandaskan bahwa sedimentasi di sini harus diangkat. Jadi ada peta-peta tertentu yang sudah dibuat oleh KKP yang itu bisa dilakukan aktivitas penambangan gitu kan, atau aktivitas pengerukan pasir laut. Cuman persoalannya ini yang ditakutkan oleh aktivis lingkungan, aktivitas pengerukan pasir laut yang kita tahu dilakukan dengan model menggunakan kapal hisap. Kita tahu namanya kapal hisap itu kan menghisap gitu. Semua yang ada di bawah dia gitu ya. Dihisap. Dan secara otomatis biotanya akan ini ya, kalau kita lihat di akuarium saja lah, kalau kita lakukan proses pengurasan gitu kan, itu kan akan terjadi sedimentasi yang di bawah itu naik, dan ikan-ikan secara otomatis akan pergi ya kalau bisa pergi ya, atau mati gitu kan, karena kondisi itu yang ditakutkan oleh para aktivis lingkungan. Dan yang kedua adalah para nelayan. Mereka juga harus mencari area baru, karena memang ketika aktivitas pengerukan atau penyedotan pasir laut dilakukan, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Yang itu salah satu mata pencarian dari para nelayan. Jadi di sini saya kira bisnis juga sudah menyampaikan bahwa perlu ada satu konsepsi bersama, bahwa aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan secara hati-hati, gitu kan? Karena memang mempengaruhi dari sisi
penerimaan dari nelayan, kerusakan biota di laut itu akan sangat pasti akan terjadi, karena memang kondisi pengerukan secara bisnis itu kan eksplorasi akan sangat besar-besaran, apalagi yang dilakukan dengan yang namanya kapal penghisap. Dan kapal penghisap itu kan juga secara bisnis dari perusahaan pelayaran akan makin aktif lagi gitu kan. Dari sebelumnya berkurang aktivitasnya, dengan peraturan baru ini perusahaan pelayaran yang memiliki kapal hisap akan makin banyak order gitu kan di sini. Tapi dari sisi berikutnya, nelayan, terus para pencari ikan, pemancing salah satunya ya, mereka tidak akan mendapatkan ikan ketika kondisi ekologi di di perairan yang dilakukan aktivitas penyedotan pasir laut. Itu yang terjadi. Ya, tentu kita harus menunggu aturan teknis yang tentunya dapat memberikan kemanfaatan bagi negara maupun juga bagi ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Terima kasih sekali Mas Hendra atas waktunya. Dan inilah tadi pembicaraan kami berkaitan soal sedimentasi laut. Ulasan kami ini terbit di setiap hari Senin di Bisnis Indonesia yang mengupas secara mendalam berkaitan isu politik dan juga bisnis. Dan Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya.